Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat belajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Pada hari ini saya Najwa Nisrina ingin menjawab pertanyaan yang diberikan pada tugas proses magang hari kedua. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Yang pertama, agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan anak didiknya. Yang kedua, agar motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Dan yang terakhir, agar motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat bertahap dan tercapainya fun learning. Di Bimba, guru dan murid memiliki perannya masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru ada dua, yaitu sebagai motivator dan fasilitator. Yang dimaksud dengan guru sebagai motivator yaitu guru selalu memberikan semangat dan motivasi kepada anak melalui pemberian reward dan sikap antusias semangat yang ditunjukkan guru ketika mengajar. Yang dimaksud dengan guru sebagai fasilitator yaitu guru memberikan lembaran latihan atau modul sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Setiap anak memiliki file modul masing-masing. File modul berisi lembaran latihan yang sesuai dengan kemampuan anak. Peran murid yaitu sebagai subjek belajar, yang artinya fokus utama perhatian guru sepenuhnya terletak pada anak sebagai individu yang unik. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk itu, materi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Masuki dunia anak melalui kesukaannya. Untuk itu, seorang motivator Bimba harus mengetahui segala informasi tentang anak, seperti tingkat kemampuan masing-masing anak, karakter dan kesukaan masing-masing anak, dan gaya belajar masing-masing anak. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya yaitu metode individual system, anak murid lebih sedikit, materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan anak sebagai subjek belajar. Sedangkan metode classical system, murid banyak, materi seragam, kurikulum sudah ditentukan, dan guru sebagai sumber belajar. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Dengan melakukan 6 cara. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Yang kedua, harus memahami metode dan kurikulum Bimba. Yang ketiga, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Yang keempat, berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, jangan pernah minta dimengerti oleh anak. Yang keenam, satu langkah di depan anak, yaitu siaga atau antisipasi. Apa dampak yang terjadi apabila pendekatan secara individual system? Dengan kita menerapkan metode individual system, maka anak akan merasa senang, suka, semangat, dan tertarik untuk belajar. Apa dampak yang terjadi apabila pendekatan secara classical system? Dengan kita melakukan pendekatan secara classical system, maka anak akan merasa bosan, jenuh, dan menganggap bahwa belajar itu adalah beban. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Yaitu untuk mengatasi rentang konsentrasi anak yang pendek, untuk mencegah anak mudah teralihkan, dan agar anak tidak cepat merasa bosan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, tetap semangat, antusias, dan tertarik dengan kegiatan belajar. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif
yaitu membaca dan matematika. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan yang termasuk aspek psikomotorik yaitu mewarnai dan menulis. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan dua cara, motivator dapat memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Yang pertama, kegiatan divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu berdialog, matematika, bernyanyi, membaca, dan menulis. Yang kedua, menghindari kegiatan yang berbeda dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali anak senang melakukan kegiatan tersebut, seperti membaca lalu bernyanyi. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect adalah ketika kita melakukan kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Contohnya, ketika motivator membimbing anak secara menyenangkan, maka anak akan mengulang kegiatan tersebut. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Jika semakin diulang, maka anak akan semakin mampu dan pastinya akan semakin menyenangkan. Apa yang dimaksud dengan the law of fitness atau hukum kesiapan? The law of fitness adalah ketika seseorang semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat pada diri orang tersebut, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.